Iya, Anda masih kembali bersama kami di One on One, masih setia bersama kami juga di sini ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pak Menteri, Ya Maria. aduh kalau lihat kinerja Pak Menteri ini luar biasa ya, mulai dari kiprahnya di Menteri Investasi hingga SDM saat ini. Targetnya berat-berat tuntas semua itu Pak Menteri. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini, apa yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo kan juga nggak gampang Pak Menteri ya, cukup berat. Terlebih lagi Anda ini baru jalan sekitar berapa bulan di SDM, tapi sudah membuat beberapa gebrakan, termasuk juga Permen 14 tadi tahun 2025 yang Anda sampaikan, dan juga beberapa hal, belum lagi Pak Prabowo dengan tegasnya menyampaikan soal tambang ilegal. Kalau dilihat mengapa sih Pak Prabowo, Pak Menteri begitu tegas dan marah soal tambang ilegal ini? Jadi begini, saya semakin ke sini, semakin memahami, meresapi apa yang menjadi pikiran besar Bapak Presiden Prabowo. Karena secara jujur, Bapak Presiden Prabowo ini kan berlatar belakang keluarga yang betul-betul pejuang ya. Bapaknya adalah tokoh bengawan ekonomi, kakeknya juga adalah salah satu intelektual pendiri bangsa, dan beliau kan adalah seorang prajurit sejati yang betul-betul rela mengorbankan nyawanya pun untuk kedaulatan dan marwah bangsa gitu. Dalam konteks pasal 33 kami selalu disampaikan bahwa membedakan menteri mana yang betul-betul merah putih atau tidak, itu adalah tergantung dari seberapa besar kita menjalankan pasal 33. Nah khususnya di saya, memang pasal 33 ini kan bumi, kekayaan bumi, air, laut dan segala macam segala isinya. Itu lebih banyak di SDM. Iya, iya. Memang lebih banyak di SDM. Nah, kalau itu ilegal, berarti pertama kan merampas hak negara. Yang kedua, dia mengelola tidak menjalankan asas-asas kelaziman penambangan. Yang ketiga, pendapatan negara nggak ada. Artinya kalau ini dilakukan seolah-olah negara ini nggak ada. Maka Bapak Presiden membentuk Satgas penataan lahan di kawasan hutan. Ya, saya sebagai Menteri SDM harus bekerja sama, membuka semuanya. Oke, meskipun kita tahu Pak, ya mohon maaf sekali lagi, dia adalah rahasia umum Pak, ada backing kuat di sana Pak, makanya selama ini ekosistem terbentuk dengan begitu nyaman mereka di sana. Ya, saya ini kan dulu sebelum jadi menteri kan pengusaha juga, Maria. Paham lah ya. Saya pengusaha tambang juga ya, sesama plat kuning yang saling mendahului. Jadi begini, udahlah kita ini sekarang kelakuan-kelakuan lama itu sudah kita kuburkan, insaf sudah, insaf. Karena Bapak Presiden sudah memerintahkan siapapun backingannya, nggak peduli, penegakan aturan harus dilakukan. Negara nggak boleh kalah dari siapapun, pangkat apapun, jabatan apapun, partai apapun. Dan saya sebagai pembantu beliau, Bapak Presiden, ya saya jalankan. Kawan Anda banyak Pak Menteri, banyak yang nggak suka dengan Anda nanti. Saya kan bukan persoalanmu suka saya atau tidak suka. Ini perintah negara. Jangankan kawan saya, adik saya pun kalau ini perintah negara dan dia melanggar, saya akan selesaikan. Wow. Termasuk juga jika ada oknum-oknum yang di dalam kementerian Anda. Oh, pasti. Kalau itu terjadi, coba aja. Nggak boleh, kita ini jangan main-main gitu loh. Kalau sudah presiden ngomong A, ya kita jangan A minus atau B minus. A ya A, terjemahkan lurus, jangan bengkok-bengkok. Kalau sudah undang-undangnya begitu, sudah ada ketegasan dan keinginan presiden, menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu mengeksekusi, menjalankan apa yang menjadi keinginan dan perintah atasan. Jangan ikut mau kita sendiri. Nanti ada terjadi kong kali kong lagi. Nggak bisa, nggak ada. Nih, untungnya menteri kita paham betul bagaimana yang terjadi di lapangan ya, gerak-geriknya paham betul ya Pak. Jadi ya? begini, pengusaha tambang, ya hutan-hutan. Anda kan tahu lah orang-orangnya. Ya dikit-dikit tahu lah. Ini seperti angin. Dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Is. Tapi yang bisa merasakan ini
hanyalah orang-orang yang pernah menjadi angin atau berlaut sama angin. Itu dia. Nggak semua orang bisa nih kayak begini nih. Ya saya dikit-dikit lah tahu, dikit-dikit gitu. Udahlah kita harus insaf. Kalau tidak bisa insaf total, ya insaf bertahap lah. Ada tuh ya Pak ya? Ya kita harus ini untuk Ibu Pertiwi. Nggak ada cara lain.